Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi yang ditulis oleh Al-Ustaz Aceng Zakaria Hafizahullah Ta'ala, saya ingin memberikan muqaddimah atau pengantar agar lebih memudahkan kita untuk memahami kitab Al-Muyassar. Pengantar yang akan saya berikan ini berkaitan dengan ilmu nahwu dan ilmu sharaf juga. Kalau kitab Al-Muyassar itu khusus mempelajari ilmu sharaf, ilmu nahwu ya. Tapi karena ilmu nahwu dan ilmu sharaf itu tidak bisa dipisahkan, maka sambil kita belajar kitab Al-Muyassar, ya kita juga akan belajar ilmu sharaf, atau lebih tepatnya kita akan belajar tasrifan, mentasrif, mengubah kata. Nanti insya Allah akan dijelaskan. Dan antum sudah saya berikan dua modul ya, modul yang berkaitan dengan pengantar ilmu nahwu dan juga ilmu sharaf. Kita mulai membahas modul ilmu nahwunya. Bagian 1 ya, antum lihat. Di situ ada kata-kata al-jumlatul mufidatu, artinya kalimat sempurna. Ya, dan di sini ada contoh sebuah kalimat. Doroba, telah memukul. Zaidun, si Zaid. Ba'ubatan, seekor nyamuk. Fi, di dalam al-ghurfati, kamar, atau fil ghurfati, di dalam kamar. Bi, itu artinya dengan al-miknasati, sapu. Atau bil miknasati, dengan sapu. Ya, ini contoh sebuah kalimat sempurna. Kemudian ada kata-kata ilmu nahwi, ya, yang sering kita sebut ilmu nahwu, tapi tulisan Arabnya seperti ini. Ilmu nahwi, ya, dihafalkan. Dan ilmu sarfi, ya, biasa kita sebut ilmu sarf. Ya, penjelasannya sebagai berikut, ya. Di antara tujuan penting dalam belajar bahasa Arab adalah agar kita bisa menyusun kalimat sempurna. Ya, al-jumlatul mufidatu, itu artinya kalimat sempurna. Jadi, ya, tujuan terpenting kita belajar bahasa, ya, bahasa apapun, ya, hanya bahasa Arab, itu tujuan yang, di antara tujuan yang paling penting adalah agar kita bisa menyusun kalimat. Tapi kalimatnya bukan kalimat yang asalan, ya, tapi kalimat yang sempurna, yang sesuai dengan kaidah bahasa, ya, yang sedang kita pelajari. Kalau sekarang kita sedang belajar bahasa Arab, ya, yaitu kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, sehingga dengan kalimat itulah nanti kita akan bisa gunakan untuk berkomunikasi, ya, baik lewat lisan maupun tulisan. Nah, dalam bahasa Arab ada dua buah ilmu yang harus kita pelajari, ya, untuk bekal membuat kalimat dengan baik dan benar, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sharaf, ya. Ilmu nahwi dan ilmu sharfi. Apa itu ilmu nahwu? Ya, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari dua hal. Ya, untuk pemula cukup difahami bahwa ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari dua hal. Yang pertama, mempelajari cara menyusun kata menjadi kalimat. Ya, kalau kita misalnya punya kamus bahasa Arab, ya, di dalam kamus itu kan terdiri dari ribuan, bahkan, ya, jutaan kata, ya. Nah, kalau kita ingin menyusun kata-kata yang ada di dalam kamus menjadi sebuah kalimat, maka kita harus belajar ilmu nahwu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ya, ilmu nahwu itu mempelajari tentang cara menentukan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Ya, karena sebuah kata dalam bahasa Arab itu kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, nanti ada yang kata-katanya itu harokat akhirnya harus kita ubah sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Kita bisa perhatikan, ya, misalnya dalam Al-Quran, kita lihat lafzul jalalah, lafaz Allah itu kadang dituliskan berharokat akhir kasroh, misalnya pada lafaz bismillahi, ya, kasroh di situ. Kadang juga fathah, misalnya innallaha, ya, fathah. Atau misalnya dhammah, ya, ada yang dhammah, ya, qul huwallahu, dhammah. Kenapa bisa berubah-ubah harokat akhirnya? Ya, sesuai dengan posisinya. Yang ini nanti akan kita pelajari dalam
ilmu nahwu. Contoh dalam kalimat sederhana misalnya nasara telah menolong Zaidun si Zaid Muhammadan si Muhammad. Ya, atau Zaid telah menolong si Muhammad. Sini Zaid pelaku, Muhammad objeknya yang ditolong. Anda perhatikan, ya Zaid sebagai pelaku harokat akhirnya kita kasih dhammah atau dhammatain. Sedangkan Muhammadan ya sebagai objek kita kasih harokat fathatain. Sehingga kalau posisinya kita ganti, ya sekarang yang menjadi pelakunya itu si Muhammad dan objeknya si Zaid, maka kalimatnya menjadi nafara Muhammadun Zaidan. Ya, Muhammad yang tadinya harokatnya fathatain karena dia objek, ketika dia sekarang menjadi subjek, maka harokat akhirnya kita ubah menjadi dhammatain. Ya, ini pelajaran seperti ini nanti adanya dalam ilmu nahwu. Nanti akan kita pelajari ya posisi-posisi kata dalam kalimat. Ya, dalam kitab Al-Muyassar nanti akan kita pelajari ya posisi-posisi kata dalam kalimat. Ya, posisi kata itu kalau dalam bahasa Indonesia seperti misalnya subjek, objek, keterangan waktu gitu ya. Nanti dalam bahasa Arab juga seperti itu ada, bahkan banyak. Ya, ada 20-an lebih yang insyaallah akan kita pelajari secara bertahap di kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Nahwi. Jadi ini ya definisi ringkas dari ilmu nahwu. Itu ilmu yang mempelajari dua hal. Pertama, menyusun kata menjadi kalimat. Yang kedua, menentukan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Kemudian ilmu sharaf. Ya, apa itu ilmu sharaf? Mudahnya ilmu sharaf adalah ilmu mengubah kata. Atau ilmu yang mempelajari tentang cara mengubah sebuah kata menjadi berbagai macam bentuk atau pola yang memiliki makna bermacam-macam. Misalnya, ya dari kata kataba yang artinya telah menulis, nanti bermodalkan ilmu sharaf bisa kita ubah menjadi yaktubu sedang menulis. Uktub tulislah, katibun si penulis, maktubun yang ditulis. Cara lain lagi misalnya dari kata doroba yang artinya telah memukul, bermodalkan ilmu sharaf nanti bisa kita ubah menjadi yadribu sedang memukul. Yadrib pukullah, daribun yang memukul, madrubun yang dipukul. Dan nanti akan ada perubahan lainnya banyak. Ya, ada banyak perubahan lainnya yang insyaallah nanti akan kita pelajari dalam ilmu sharaf yang di sini nanti akan dijelaskan pada modul khusus ilmu sharaf. Dan nanti di pelatihan kita ini ya antum akan dilatih untuk ya mengubah-ubah kata ya supaya antum terbiasa mengenali pola-pola kata. Nah, dengan bermodalkan ilmu nahwu dan ilmu sharaf nanti kita akan bisa menyusun kalimat ya dengan benar menggunakan bahasa Arab. Ya, barangkali ini ya sedikit penjelasan tentang definisi ilmu nahwu dan ilmu sharaf ya supaya kita ya punya gambaran dan bisa juga menjelaskan ya kepada orang lain ya tentang ilmu yang sedang kita pelajari. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.